Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok Komkes 17B hari ini akan menunjukkan hasil tugas video penyuluhan Komkes kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Zati. Anaknya kenapa Bu? Waalaikumsalam Bu Sofia, ini Bu rewel dari tadi. Nggak mau Kayaknya lapar. Lapar ya Bu, ya nggak dikasih ASI, kasihan anaknya nangis kedengeran sampai ke depan. Saya udah coba kasih ASI Bu, tapi ASI saya lagi nggak mau keluar. Kalau udah keluaran dari tadi apa udah kemarin kasihan anaknya rewel. Kadang keluar, kadang enggak sih Bu, makanya saya juga bingung. Udah dari lama ya. Kenapa nggak kasih susu formula aja Bu? Kasian kan rewel kayak gitu, atau nggak kasih buah aja Bu? Nanti takutnya Ibu diomongin tetangga. Tapi anak saya baru 2 bulan Bu. Kata Bu Bidan sebaiknya kasih ASI aja dulu. Anak saya juga waktu rewel dulu saya kasih pisang langsung anteng malahan, nggak rewel lagi. Emang nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, kan pisang buah, sehat. Tapi bener Bu, tapi saya takut kalau ngikutin kata Bidan. Jangan nangis. Jangan nangis ya nak. Bu, ini saya abis dari pasar Bu, udah kasih aja Bu, ini buah Bu, kasih aja ke Gak anak usah Bu, Ibu. makasih. Udah kasih aja Bu, ini buah daripada rewel anaknya Bu, udah kasih aja. Jangan ini. nangis ya, Gak Bu, usah jangan Bu, nangis. nanti juga Kasih Kak aja. diam sendiri kalau Kasih aja capek. sekarang Gak Bu. usah Bu, makasih. Udah kasih Gak aja, usah, ini Bu Sofia, ini buah makasih. pisang sehat kok. Gak usah Bu. Gak usah Bu, Biar makasih nggak Bu. lapar. Assalamualaikum. Astaga, ibu-ibu, ini kenapa ribut-ribut? Ini loh, anaknya Bu Zati tuh rewel terus dari tadi, nggak mau diem. Anak saya kelaparan Bu, ASI saya susah keluar. Makanya saya kasih pisang, kasihan kelaparan terus jadinya nangis dia. Emangnya Ibu Zati udah lama nggak bisa menyusui Bu? Emang kadang-kadang ASI saya susah keluar sih Bu RT. Ya ampun, emangnya usianya berapa Ibu anaknya? Baru 2 bulan sih Bu. Oh alah Ibu, jadi tuh kalau misalkan emang umur 2 bulan itu belum boleh makan sembarangan Ibu. Tapi kalau buah boleh kan? Buah kan sehat. Kalau boleh apa enggaknya sih saya kurang tahu Ibu, karena saya bukan dokter. Tapi pas banget nih saya di sini tuh mau ngasih tahu kalau misalkan hari ini bakal ada penyuluhan di Balai Desa jam 11. Nah, ibu-ibu di sini datang ya, Ibu, karena nanti Ibu bakal dikasih tauin gimana caranya ngasih makan untuk anak yang baik dan benar. Jadi jangan lupa ya datang jam 11 nanti. Wah, pas banget ya, Bu. Saya juga lagi butuh solusi, soalnya beberapa hari ini anak saya nangis kelaparan terus. Nah iya, Ibu, pas banget. Nanti Ibu Zati bisa langsung konsultasi sama penyuluhannya. Nanti Ibu Inggris sama Bu Syafia juga jangan lupa datang ya, Ibu. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain nggak dari ibu-ibu ini? Enggak Bu, udah. Ada. Ya udah kalau gitu ibu-ibu saya pamit dulu ya. Ibu saya juga pamit ya, mau masak buat suami. Ya saya juga ya. Mari Bu. Iya, Iya, mari, mari, Bu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat pagi. Baik, saya Rianov. Dan seperti yang kita tahu, kami akan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya makanan pendamping ASI dan ASI untuk bayi. Dan saya tidak sendirian pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu saya bersama dengan Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Saya di sini petugas dari Puskesmas yang diberikan tugas untuk memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti penyuluhan ini akan kita bagi jadi 2 sesi. Ada sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Jadi jika ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan, bisa langsung dituliskan dulu di kertas, terus nanti bisa ditanyakan di akhir sesi ini. Mas, nggak kedengeran Mas. Ini Masnya lihat penyuluhan nggak sih? Baik, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Silakan dilanjutkan Tiano. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Jadi yang poin pertama dulu ya. Mengapa sih ASI itu penting banget untuk bayi, khususnya bayi di bawah 6 bulan? ASI itu, kandungan dalam ASI itu tidak ada duanya, karena tidak bisa kita temukan di susu manapun. Mungkin kalian pernah lihat di internet atau media kalau susu kambing itu kandungannya sangat bagus, tetapi itu sangat tidak mendekati ASI. Mungkin itu yang paling mendekati, tapi nyatanya enggak. Baik, susu ASI itu kenapa penting khususnya untuk 6 bulan ke bawah bagi bayi? Karena bayi itu tidak bisa memakan
makanan pendamping ASI jika bayinya di bawah 6 bulan, karena mengenai giginya ataupun kontrol kepala bayinya dan ususnya atau lambungnya untuk mencerna makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu tadi pentingnya untuk kita memberikan ASI kepada anak-anak kita. Itu karena di dalam ASI itu dia terkandung zat-zat yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Nah, selain itu, agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal, tadi diperlukan asupan ASI yang cukup. Nah, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta menjaga bayi dari penyakit itu dia juga dibutuhkan ASI. Oke, baik, saya izin melanjutkan. Jadi disinggung tadi oleh Fadil bahwa memberi ASI yang cukup kepada bayi, tetapi ASI yang cukup untuk bayi belum tentu ASInya itu bagus untuk bayi. Kenapa? Karena belum tentu ASI tersebut mengandung zat-zat yang sudah disebutkan tadi. Kenapa? Karena mungkin saja ibunya tersebut lupa makan ini dan itulah, sehingga kandungan ASI tersebut mungkin cuma cairan yang lebih aja. Jadi sang ibu itu harus tahu apa aja sih makanan-makanan yang penting untuk si bayi, nutrisi-nutrisi yang penting untuk si bayi, karena nutrisi tersebut sangat krusial bagi si bayi tersebut. Mas, ini ngomongin apa sih? Zat-zat, nutrisi. Saya nggak ngerti mas, saya orang desa. Bahasanya canggih bener mas, ya Allah, mana ngerti kita gituan. Aduh. Ribet apaan sih? Jadi jelas. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, jadi kita akan lanjutkan penjelasannya oleh rekan saya. Oke, mungkin mohon maaf ya Pak, saya menggunakan bahasa yang mungkin kurang dimengerti bagi warga-warga desa. Jadi mungkin saya akan memperjelaskan dengan lebih simpel. Jadi intinya itu, kalau ibunya makan makanan sehat, si bayinya maka minum ASI yang sehat juga. Jadi intinya ibu makan sehat, maka bayi minum ASI sehat. Jadi gitu Pak. Oke, seperti apa sih makanan-makanan yang penting bagi ibu-ibu itu? Jadi harus ada vitamin, harus ada protein, terus ada lemak dan lain semacamnya. Kalau misalnya vitamin mungkin seperti sayur-sayuran, misalnya sayur toge dan lain-lainnya. Kalau misalnya protein, ya seperti kita makan daging, makan telur, makan ayam dan lain-lainnya. Nah, jadi saya sudah disebutkan kan ibu sekalian bahwa ada makanan-makanan yang bernutrisi tinggi dan berguna untuk meningkatkan produksi dari ASI itu sendiri. Nah, selain ASInya bisa bergizi dan produksinya banyak itu, kita juga perlu untuk menjaga atau seorang ibu itu harus memperhatikan juga bukan hanya kesehatan fisiknya tapi juga kesehatan mentalnya. Nah, dengan cara mengurangi stres dan juga bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen yang berguna untuk meningkatkan nutrisi dari si ibu tersebut. Oke, mungkin tadi saya juga disebutkan tentang empasi, makanan pendamping ASI. Perlu diingat ya Bu, bahwa empasi itu hanya boleh diberikan kepada bayi setelah 6 bulan. Tidak boleh sebelum 6 bulan, karena bayi itu belum siap untuk mencerna ataupun mekanisme makanan tersebut. Saya sih mending tidur. Jadi perlu diingat Capek bahwa banget saya. empasi itu untuk di atas 6 bulan. Ngurus anak udah Buat bayi capek, tersebut. datang ke tempat kayak ginian lagi. Permisi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya minta perhatiannya sebentar. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ngantuk, ada pekerjaan di rumah. Tapi penyuluhan ini penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak kita ke depannya nanti. Jadi mungkin saya minta perhatiannya untuk beberapa saat lagi. Terima kasih. Lanjutin mas. Ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah tahu tentang berbagai macam hal tentang ASI. Nah, sekarang kita mau tahu nih tentang makanan dari pengganti ASI. Nah, makanan pengganti dari ASI itu dia bisa terdiri dari sayuran atau buah-buahan. Nah, untuk sayurannya sendiri itu bisa terdiri dari brokoli, bisa wortel, juga bisa labu. Nah, atau kalau dari buah-buahan itu bisa pepaya, bisa pisang, atau juga bisa alpukat. Nah, nanti buah-buah tersebut bisa dihancurkan dan bisa langsung dikasihkan kepada buah hati Anda. Atau juga jika ingin lebih bagus lagi, yaitu bisa dicampurkan dengan ASI dari ibu-ibu sekalian. Nah, Baik, dan juga setelah
bayi 6 bulan, kita juga harus tahu apakah bayi tersebut sudah siap atau belum untuk memakan MPASI. Seperti kontrol kepala bayinya udah bisa tegak atau belum kepalanya, supaya saat dikasih makan tidak jatuh kepalanya sehingga makanan bisa keluar atau tersendat dan lain-lainnya. Dan juga seperti lidahnya apakah sudah menjulurkan makanan atau belum, dan juga seperti ketertarikannya kepada makanan. Kalau misalnya bayi itu melihat makanan, dia nyulur atau enggak gitu. Dan juga selain itu, makanan MPASI itu harus diproses dahulu untuk si bayi tersebut supaya bayi tersebut dapat menerimanya dengan baik. Jadi mungkin setelah 6 bulan kan bayi itu harus makan MPASI, tetapi jangan langsung makanan padat, bisa dirembukan terlebih dahulu. Seperti misalnya hati ayam dirembukan terlebih dahulu, dicampur dengan yang disebutkan tadi ASI, supaya si bayinya itu dapat mencerna dengan baik. Dan juga untuk ASI, saya izin tambahkan, untuk bayi tersebut harus mendapatkan ASI dengan posisi yang bagus seperti yang ditunjukkan kepada gambar tersebut. Mas, nggak kelihatan mas. Oke, mungkin kita akan dekatkan gambar yang lebih dekat. Mungkin ibu yang lain bisa melihat. Jadi di sini seperti sesuai di gambar, bayi tersebut harus posisinya lurus ya Bu, harus horizontal, dan mulut si bayi tersebut harus melingkupi bagian coklat putih semuanya, supaya nanti bayinya bisa menghisap ASI dengan sempurna. Dan tangan ibu bayi harus di belakang mantap bayi tersebut, dan juga menahan bayi tersebut supaya tidak jatuh. Mas, dikira kita punya banyak waktu apa buat ngasih anak kita ASI? Kita kan berladang, ada yang di sawah. Terus tadi juga apa itu MPASI yang sayur-sayur itu apalah segala macam dihancurin. Anak saya ya Mas, umur 3 bulan saya kasih. Gak apa-apa tuh, masih sehat aja sampai sekarang. Nah, anak saya kasih pisang juga masih sehat sampai sekarang tuh kan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, tenang dulu ya. Saya mohon tolong perhatiin tugas kesehatan yang menyampaikan materinya, karena menurut saya materi ini sangat penting. Jadi berdasarkan pengalaman saya cerita sedikit ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya dulu punya anak pertama, itu anak saya meninggal. Kenapa sih? Pasti bapaknya nih nggak ngurusnya nggak bener nih. Nah iya nih, pasti bapaknya aja yang ngurusnya nggak bener nih. Nggak kayak gitu bapak ibu-ibu. Jadi anak saya waktu itu saya kasih makan di bawah 6 bulan. Jadi saya nggak kasih ASI ke anak saya. Mas, tadi saya kan udah bilang anak saya 3 bulan saya kasih nasi aja, dia masih sehat sampai sekarang. Saya juga udah Ya. ada bukti langsungnya Iya Mas. bapak dan ibu, tenang dulu ya. Saya tahu dan kita semua tahu setiap orang itu berbeda-beda kan. Jadi mungkin anak ibu lebih kuat daripada anak saya dan lebih sehat. Ya, jadi saya mohon empatinya untuk ibu-ibu sekalian ya kepada saya. Bagaimanapun juga saya tetap mau ke sini ya ibu-ibu sekalian. Jadi anak saya meninggal itu karena tersedak oleh makanannya. Bapak aja nih sama istrinya nih nggak becus nih ngurus anak. Kok mulut ibu kayak gitu sih? Jaga ya mulut ibu. Saya punya 5 orang anak ya Pak. Saya semuanya nih kasih makan nasi waktu umur 3 bulan. Mereka sehat-sehat aja sih Pak. Ya, itu kan anak ibu ya, itu kan anak ibu pada, bukan anak saya. Ini udah soal nyawa manusia Bu. Coba ibu ada di posisi saya. Ini kan saya cuma bilang dari pengalaman saya Pak. Iya, ini pengalaman nyata kita Pak. Emang Saya kita awalnya ngomong baik-baik ya Bu. Kenapa ibu jadi ngomong kayak seperti ngegas kayak gini ya Bu? Ya karena Bapak ini nggak jelas. Ya kan kita juga ngomong sesuai fakta ya. Ya udahlah terserah ibu. Pasti ibu bakal ngerasain. Kok di malah posisi nyumpahin saya. Pak? Malah nyumpahin Pak. Jadi kan bapak dan ibu ini mungkin ada masalah pribadi masing-masing. Jadi mungkin kita bisa diskusikan
diskusikan. Mulut dia mas, yang nggak Kita bisa dengan diskusikan. saya. Ini bapaknya udah nyumpahin kita, Mas. Kita lanjutkan dulu materi kita. Kalau udah selesai, kalau ada masalah, kita bisa diskusikan di sesi tanya jawab. Dasar Kita mulut bisa, nggak berpendidikan. ya mungkin Bapak bisa tarik nafas dulu. Mungkin bisa duduk dulu. Mungkin Bapak juga bisa duduk dulu. Mungkin bisa menjadikan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada kami. Baik, silakan. Ibu. Mas, tadi itu yang posisi-posisi itu maksudnya gimana ya? Saya belum terlalu ngerti. Oke Bu, mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya seperti itu. Jadi mungkin bolehkan saya izin dari Ibu untuk berdiri. Jadi supaya kita bisa mendengarkan atau memperagakan supaya lebih mengerti lagi. Jadi kalau bisa dipraktikkan itu bakal lebih mengerti lagi Bu. Ya. Sebelumnya namanya Ibu siapa? Saya Ibu Zati. Ibu Zati ya. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Zati. Baik, jadi teman saya akan membantu untuk bagaimana cara memperagakannya. Jadi Ibu kalau menyusui dari Ibu biasanya seperti apa sih? Ya, seperti biasa aja sih Mas. Ya mungkin boleh diperagakan. Ya seperti ini. Oh, oke Bu. Saya izin mengkoreksi ya Bu. Jadi kalau menyusui bayi, perut bayi tersebut atau tubuh bayinya tersebut harus menyentuh perut ibu. Jadi mungkin bisa didekatkan dulu bayi ibu ke perut ibu. Dan juga posisi bayinya itu harus tegak Bu. Jadi jangan terlalu miring. Jadi harus tegak gitu. Dan tangannya itu harus siku tangannya harus menadah kepala bayi. Jadi supaya bayinya bisa ke payudara ibu, dan juga nanti mulut bayinya bisa ditekan, maksudnya diarahkan ke payudara ibu, jadi supaya nanti bisa menghisap ASI dengan baik. Oke, seperti ini. Mungkin ibu bisa mengulangi apa yang saya katakan atau memperagakan. Jadi mungkin boleh dari awal dulu supaya ngerti juga. Oh, jadi tadi itu kepalanya ditaruh di siku saya ya, terus posisinya juga harus lurus ya, sama menempel ke perut bayinya, terus mulutnya disesuaikan dengan putingnya. Oke. Oke, benar Ibu. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, terima kasih Ibu sudah memperagakan. Jadi Ibu sudah ngerti Ibu ya? Oke. Dan Bapak dan Ibu sudah mengerti? Ya. Sudah. Oke. Silakan dulu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah lihat ya cara memperagakan bagaimana untuk menyusui dengan benar ya. Nah sekarang mungkin kita mau cek pemahaman dulu, bisa mungkin dari Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pemahamannya. Saya boleh nih, Mas. Oke, silakan Mas. Ya, pokoknya tadi sih dibilang ya ASI itu penting ya. Ya tadi ada apa itu yang zat-zat begitu ya, pokoknya dibilang bahwa ASI itu harus diberikan gitu. Terus juga makanannya harus dihalusin gitu ya, harus dihalusin dulu sebelum dikasih ke anak bayi yang di bawah 6 bulan gitu ya Mas ya? Ya benar. Untuk di atas 6 bulan Mas, izin mengkoreksi. Oh, Soalnya iya, ASI iya, itu iya. harus di atas 6 bulan. Oh iya mas, sama tambahan lagi mas, kalau bisa nih ya di bawah 6 bulan tuh mungkin benar-benar dikasih ASI lah, kalau bisa jangan dikasih makan lah mas, takutnya kejadian yang enggak kan ya mas. Iya Mas. Benar. Oke, mungkin sudah terakhir. Jadi mungkin dari teman saya bisa kasih kesimpulan. Ya baik, jadi tadi kita sudah paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, penting untuk kesimpulannya itu tadi kita udah bahas ya tentang ASI itu dia bagaimana cara untuk makanan-makanan apa saja yang bisa meningkatkan produksi ASI dan juga nutrisi dari ASI tersebut, juga bagaimana umur berapa saja makanan atau ASI itu bisa diberikan, dan juga makanan pengganti ASI serta juga posisi dari pemberian ASI tersebut. Baik.
Kalau begitu mungkin sudah ada yang tidak ingin ditanyakan lagi apa ya? Udah mas. Sudah cukup ya? Baik, kalau gitu saya rasa sudah cukup penyuluhan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup penyuluhan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak. Balik. 3. Halo, nama saya Afid. Saya sebagai bapak yang mempunyai anak yang sudah meninggal karena kesedak. Halo, nama saya Rianov. Saya sebagai penyuluh 1. Halo, nama saya Fadil. Saya sebagai penyuluh 2. Halo, nama saya Safia Salwa. Saya sebagai ibu rumpi 2. Halo, nama saya Sabrina, saya sebagai ibu garang. Halo, nama saya Zati, saya sebagai ibu dengan masalah ASI. Halo, nama saya Hugo. Saya sebagai bapak-bapak yang ngeselin. Halo semua, aku Indri sebagai ibu hamil, ibu rumpi 1. Oh, lebar.